Engkaulah yang menjadi anugerah bagi orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami mau menikmati firman Tuhan, berbicara banyak kepada kami. Berbicara secara spesifik kepada hati, kepada pikiran, kepada seluruh hidup kami. Kami mau terima pesan yang personal dari Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang menikmati betapa hebatnya, betapa manis, betapa luar biasa firman Tuhan bekerja. Sehingga kami akhirnya menjadi pelaku-pelaku firman. Urapi kami semua yang mendengar maupun menyampaikan. Kami membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali, silakan duduk kembali. Baik, Shalom. Selamat hari Minggu. Yang sebelah kanan selamat hari Minggu. Yang sebelah di tengah selamat hari Minggu. Yang sebelah kiri selamat hari Minggu. Ya, saudara senang beribadah hari ini? Coba bilang kiri kananmu, saya senang beribadah hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, stop dulu bilang, saya senang beribadah hari ini. Dan yang kedua, saya senang melihatmu. Oke. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur sekali dalam seminggu berlalu. Kemarin ada teman-teman kita melayani di pelajar di 2 sekolah. Bersyukur ada 31 jiwa yang diceritakan Injil Tuhan Yesus, dan dari 2 sekolah ini mereka dituntun berdoa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu ya. Kita bersyukur di setiap kesempatan di mana kita ada, kita hadir untuk boleh menceritakan Kristus. Hari Sabtu kemarin juga di perkumpulan marga atau di perkumpulan suku saya, kami beribadah. Saya diizinkan menyampaikan firman Tuhan. Sekalipun semua saudara-saudara saya itu datang dari gereja yang berbeda dari suku kami. Tetapi ketika firman Tuhan disampaikan, itu menjadi aha moment. Ketika itu mereka menyadari bahwa semua hutang adalah semua dosa adalah hutang. Katakan sama-sama, dosa adalah hutang. Dan kita bersyukur karena firman Tuhan Kolose 2:14 berkata bahwa semua hutang dosa telah diselesaikan dengan cara Yesus memakukannya di atas kayu salib. Dan membuat kami semua yang ibadah bersama-sama mensyukuri bahwa semua hutang dosa yang tidak bisa dibayar, baik oleh perbuatan baik, baik oleh amal kita maupun oleh ibadah kita, tidak bisa kita bayar, namun Yesus membayarnya. Amin. Dan itu bersyukur. Oleh sebab itu di setiap momen di mana kita ada, di mana kita hadir. Dan ada sebuah sekolah dalam minggu ini saya pergi, ketika menyampaikan firman Tuhan, setelah pulang, tiba-tiba ada seorang dari guru itu bertemu dan dia pakai bahasa Inggris. Ternyata memang menarik sekali ibadah ini karena dulu-dulu saya ibadah di sana itu pakai bahasa Indonesia. Lalu akhirnya kali ini disuruh khotbah bahasa Inggris. Saudara bayangkan ya, kalau khotbah bahasa Indonesia ya lebih mudah bagi saya. Bahasa Makassar belum bisa, bahasa Batak sedikit-sedikit bisa, bahasa Inggris ya lumayan lah begitu ya. At the end of the sermon, di akhir dari ibadah itu, kami akhirnya menantang semua orang untuk boleh mengalami pertumbuhan dalam Kristus, tapi gak hanya bertumbuh, berbuah. Banyak orang bertumbuh hanya menghasilkan daun. Kita harus bertumbuh menghasilkan buah, amin. Sama-sama bilang bertumbuh menghasilkan buah. Jadi firman Tuhan itu begitu sangat powerful sampai kepada setiap kami. Dan at the end of the service tiba-tiba ada satu orang guru datang, saya terjemahkanlah, dia ngomong begini, Pak boleh tunggu sebentar, saya mau bertanya. Dia tanya 2 pertanyaan yang sangat istimewa. Dia bilang, ada seorang teman saya dari suku di Indonesia yang 100% is not Christian. Dan dia sangat dekat dengan Injil. Bagaimana saya menceritakan Injil pada dia? Saya jelaskan. Lalu sudah itu, lalu ditanya lagi pertanyaan kedua. Kenapa Yesus harus mati lagi? Bukankah Allah Maha Kuasa? Bukankah
Allah itu sanggup melakukan segalanya tanpa Yesus harus mati. Lalu yang kedua, Yesus mati dan di Alkitab di zaman perjanjian baru. Bagaimana orang-orang di zaman perjanjian lama? Jadi dengan singkat saya jelaskan Injil itu. Jadi kami berdua. Saya buat analogi tentang kemerdekaan Indonesia. Seperti kemerdekaan Indonesia. Indonesia merdeka tanggal berapa? Sebenarnya salah, bukan 17 Agustus Indonesia merdeka. Tanggal 5, 6 itu sudah mulai. Sehingga akhirnya tanggal 10 Agustus, 11 Agustus ada namanya BPUP, KI, Badan Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia. Ketika Hiroshima dan Nagasaki dihancurkan, sekutu hancur, itu menjadi teriakan kemerdekaan untuk semua negara-negara yang dijajah sekutu sudah berhak berdiri sendiri. Itu sebabnya Indonesia disebut merdeka tanggal 17 Agustus karena itu menjadi apa? Proklamasi. Itu sebabnya Bapak Soekarno di depan mic pegang Saan Timur, dia bicara proklamasi. Itu radio Republik Indonesia disiarkan ke seluruh Indonesia, betul? Kalau orang nggak dengar, maka apa yang terjadi? Masih tetap pikir bahwa Indonesia dijajah. Jadi proklamasi itu. Saya waktu sampaikan tentang proklamasi Indonesia, dia lingu-lingu begitu. Oh, at the end saya baru tahu bahwa dia orang Myanmar. Dia seorang Myanmar dan dia bilang apa. Dan kami akhirnya bertukar nomor dan kami sangat rindu boleh bersama-sama. Ada banyak proyek ketika hidup kita di dalam lingkaran Injil Kerajaan Allah. Kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang membutuhkan Tuhan, amin. Membutuhkan Tuhan dalam pekerjaan, di tempat kita sekolah, di tempat kita kuliah, tetangga. Itu sebabnya hidup kita harus tersedia bagi Injil. Katakan tersedia bagi Injil. Sekali lagi tersedia bagi Injil. Coba high five kiri kanan bilang, kita tersedia bagi Injil. Ya, ingat Injil bukan hanya untuk dinikmati diri sendiri, tapi bersama-sama, oke? Nah, hari ini kita mau dengar firman Tuhan tentang judulnya itu pemberian yang tidak biasa, pemberian yang tidak lazim. Saudara, dengar baik-baik. Kemarin istri saya posting statusnya di WA, luar biasa kalau saudara baca. There about 8.810 janji Tuhan di dalam Alkitab. Berapa? 8.810. Dan kalau 8.810 itu kita bagi dalam satu tahun. Satu tahun berapa? 365, belum berubah ya. Nah, maka 8.810 dibagi 365 hari jatuhnya, saudara tahu berapa? 24. Dan 24 dibagi 1 jam 1 hari, di dalam 1 hari berarti berapa? 1. Artinya apa? Setiap jam ada janji firman Tuhan berlaku bagi orang percaya. Amin. Luar biasa. Jadi kita punya kekayaan, yaitu apa? Janji firman Tuhan setiap 1 jam saudara bisa kunyah, kita bisa dapat. Makanya kasihan sekali hidup kita yang tidak terkoneksi dengan firman. Kita akan jalan seperti orang miskin yang tidak punya apapun. Kita akan menjalan sebagai orang yang identitasnya tidak terhubung dengan janji Allah yang kekal. Gitu loh. Makanya saudara lihat, coba bagi-bagi. Iya ya, 8.810 dibagi 365, 24. Satu hari 24 jam, tiap jam. Bahkan ketika kita tidur, janji itu berlaku. Saudara dengar baik-baik, itu sebabnya luar biasa hidup di dalam Kristus Yesus, amin. Itu sebabnya saudara, harusnya hal ini juga memotivasi kita. Supaya bukan hanya kita sendiri yang menerima janji Allah. Tetapi orang-orang di luar sana yang belum percaya pada Kristus, mereka juga berhak menerima janji Allah. Makanya kita harus tersedia bagi Injil, amin. Sebabnya kalau saudara sakit, saudara lemah, saudara khawatir, bingung, ada banyak janji firman. Itu sebabnya orang percaya, secara khusus kita bicara di gereja ini, murid Kristus. Kalau kita tidak hidup dalam firman, maka janji itu tidak terjadi dalam diri kita. Janji itu sebabnya hidupi firman Tuhan dan itu akan menggerakkan kita untuk boleh berjalan dalam janji-janji firman Tuhan. Amin. Oke. Nah,
Hari ini kita akan melihat mengenai pemberian yang tak biasa ini, pemberian yang tak lazim ini. Saudara, dalam 2 bulan ini kita belajar tentang memberi. Dan saudara tahu, setiap minggu ketika itu dibahas, saya mendengar, mau Pak Leo yang khotbah, mau siapapun, saya belajar dan belajar. Tuhan bawa semakin lebih dalam. Minggu lalu, bagaimana kalau kita tidak punya rasa cukup, maka kekhawatiran dunia ini akan mencengkeram hidup kita. Saudara, kita akan belajar bahwa ternyata memberi, sekali lagi konsep memberi, katakan sama-sama memberi. Sekali lagi memberi. Kita sudah belajar bahwa sejak manusia diciptakan, roh yang memberi ada dalam diri manusia. Manusia bisa hidup ketika Allah memberikan sesuatu kepada manusia. Allah itu has a spirit giver, dia roh pemberi. Maka untuk keselamatan kita pun dia berkata, dia memberikan anaknya yang tunggal. Allah itu memberi, memberi dan memberi. Dan kita juga sudah belajar bagaimana tokoh-tokoh dalam Alkitab didesain, dirancang Tuhan untuk memberi. Apa yang mereka beri bukan bicara soal uang saja, tapi kita belajar kemarin itu sangat dalam di dalam jemaat Korintus. Bagaimana Allah mendorong, mengajar kita. Kita pertama-tama memberikan apa? Diri kita kepada Allah. Jadi bukan hanya bicara soal uang. Ada banyak orang takut ketika bicara soal memberi, dia hanya berpikir tentang uang. Saudara tahu, itu bukan hal yang utama. Uang bukan hal yang utama bagi Tuhan. Karena Tuhan berkata, lihat, uangmu untuk makan minum. Kalau orang fokus untuk makan minum, mereka akan khawatir, betul? Yesus berkata, bukankah burung pipit yang dijual sangat murah itu tidak menabur, tidak menuai tapi diberi makan, betul? Mengapa kita khawatir? Karena konsep ini soal memberi. Dan kita tahu bagaimana iblis datang di muka bumi ini dan menghampiri semua manusia. Iblis ini roh jahat yang sangat bertentangan dengan Allah. Yang kerjaannya mencari, mengambil. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri yang adalah iblis. Datang untuk apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Diambil semuanya. Lanjut ayat itu. Tetapi Allah, dia ngapain? Memberi hidup. Bahkan memberi hidup itu dalam kelimpahan. Saudara dengar baik-baik. Ternyata hal memberi ini juga menjadi gaya hidup jemaat mula-mula. Dan itu membuat hidup mereka saling tertolong satu dengan yang lain. Gaya hidup saling memberi ini membuat dampak kepada orang lain. Sisa jemaat mula-mula kita udah belajar bagaimana sampai dikatakan tidak ada satu orang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena saling mencukupkan. Bahkan ini memberikan dampak bagi kota di mana mereka tinggal. Menarik sekali. Tetapi tahukah kita, saya mempelajari semakin dalam tentang memberi ini, ternyata sikap memberi ini menjadi sebuah jembatan yang sangat mudah. Dengar, kita akan lihat ayatnya sebentar. Orang yang punya hati memberi, itu sangat mudah mengalami Tuhan. Dan selanjutnya, setelah orang mengalami perjumpaan, mengalami Yesus Tuhan sebagai juru selamat, maka ada satu sifat yang muncul dalam dirinya, yaitu apa? Memberi. Kita akan lihat sama-sama. Ini menarik. Mengapa? Kata memberi ini akan mudah kita fahami bila kita sadar tentang ini dengan kata, ya biar mudah saudara fahami. Misal harta, sama-sama katakan harta. Wih, bagus nih bicara harta nih. Ya, sudah berapa banyak hartanya. Saudara dengar baik-baik. Mengapa bicara soal harta ini? Supaya saudara paham tentang harta ini. Yesus sampai gunakan ini. Bahkan terminologi lain dia pakai kata mamon. Betul? Tidak bisa seseorang hidup mengabdi kepada dua tuan. Yaitu Tuhan dan mamon. Saudara dengar baik-baik. Kita buka sama-sama. Yesus ngomong di kitab Lukas. Lihat ini. Lukas pasal 12. Lukas pasal 12 ayat 33 sampai 34. Lihat sama-sama ya. Lukas 12 ayat 33 sampai 34. Kita baca 1, 2 dan 3.
jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah pundi-pundi yang tidak dapat menjadi apa? Tua. Suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nih, saudara dengar baik-baik. Yesus sedang bicara soal kekhawatiran. Saudara dengar baik-baik, selama kita di bumi ini, virus kekhawatiran itu ada di sekeliling kita. Betul. Kita mau cek ombak dulu, tes ombak dulu. Coba lihat wajah kiri kanannya, muka belakang, wajah-wajah orang khawatir atau tidak. Oke, saudara dengar baik-baik. Firman Tuhan ini sedang mengajar kita ada satu kebenaran. Karena di mana hartamu berada, terus di situ hatimu berada. Sekali lagi, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Apa harta kita? Apa harta kita? Harta kita banyak. Saudara jangan berpikir harta itu langsung tentang uang. Kita yang kuliah jurusan ekonomi, kita ngerti. Harta itu bukan hanya bicara uang. Harta itu, uang itu salah satu. Aset sangat banyak. Saudara, harta itu bicara bukan hanya uang. Contoh, harta itu bicara tentang tubuh ini adalah harta. Karena bisa menghasilkan sesuatu. Waktu adalah harta. Sekolah, kuliah adalah harta. Karena banyak orang yang gak bisa sekolah, betul? Banyak orang yang tidak bisa kuliah. Kesehatan itu harta. Saudara dengar waktu zaman COVID yang lalu ada seorang anak yang berkata, bapaknya itu pemilik rumah sakit di Portugis. Tapi gak bisa sembuhin bapaknya. Miskin berarti dibanding orang yang gak makan minum tapi dia tidak sakit. Saudara bayangkan. Jadi jangan pernah mengkerdilkan pikiran kita bicara harta itu tentang uang saja. No, terlalu kecil. Ada banyak hubungan satu dengan yang lain, itu harta. Orang tua, saudara, itu harta. Banyak kita nggak sadar tentang hal ini. Nah, makanya ketika Yesus memberikan pengajaran kepada murid-muridnya tentang harta ini, dia mau supaya para murid ini punya standar hidup yang hartanya bukan duniawi, tetapi hartanya melebihi dunia, yaitu sorgawi. Karena yang di dunia ini akan habis, dicuri, binasa, tua, menjadi usang. Kursnya turun naik. Tetapi ada satu harta di sorga yang tidak bisa diganggu oleh pencuri, ngengat dan semuanya. Semua itu harta yang kekal. Yaitu apa? Kerajaan Allah. Katakan sama-sama, kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah ini kita tidak nikmati nanti hanya di sorga. Dia berkata, dia ajarkan kita berdoa. Dia berkata, datanglah kerajaanmu. Di sorga seperti di sorga, betul? Oke, sekali lagi, datanglah kerajaanmu di mana? Di bumi seperti di sorga. Tetapi dengar, kita seringkali membatasi kerajaan Allah itu di bumi yang kita mau kasih aja. Aku hanya mau kerajaan Allah datang di bumi, di bagian ketika aku sakit, ketika aku gak punya uang, ketika aku sedih. Kita nggak mau kerajaan Allah itu datang di dalam semua aspek kehidupan kita. Sehingga akhirnya tempat di mana kerajaan Allah tidak datang, disitulah kekhawatiran masuk. Disitulah pencuri itu masuk. Disitulah ngengat itu masuk. Disitulah hal-hal yang busuk usang akan datang. Makanya kita bisa melihat orang percaya yang tidak hidup di dalam sistem kerajaan Allah ini, hidupnya tidak bebas. Hidupnya tidak bebas. Karena apa? Aku tidak mau Tuhan datang dalam bumi pengampunanku. Dia sakiti hatiku. Mudah banget minta ampun. Saudara dengar baik-baik. Ada satu orang, ada sebuah cerita.
di sebuah negara yang sangat jauh di India. Dan saudara tahu desa ini sangat miskin. Lalu mereka berpikir bagaimana caranya supaya desa ini bisa maju. Maaf, desa itu juga tidak pintar orang di sana. Akhirnya satu orang pemimpin bijak di desa itu bilang begini, bagaimana kalau kita kumpulkan semua uang, kita cari anak muda terbaik di desa ini, kita kuliahkan dia. Supaya nanti dia belajar dan dia pulang untuk membawa perubahan atas India. Ide ini dipandang baik. Semua masyarakat apa yang mereka punya ambil, kumpulin, bawa, jual. Dan anak muda ini diseleksi dan akhirnya dapat anak muda terbaik dari desa itu. Dan akhirnya diuruslah karena mau akan sekolah ke luar negeri. Diurus paspornya, diurus segala macam semuanya. Oke, sudah. Tiket pesawat, paspor, sudah. Jadi uang ini berapa tiketnya dicari, berapa urus paspornya dicari. Terus mereka kumpulin untuk biaya hidup di sana gitu loh ya. Nanti yang penting sampai ke sana dulu. Sudah dapatlah paspor, dapat tiket untuk berangkat, dapat. Itu mahal sekali, apalagi desa ini desa yang miskin. Tapi saudara tahu, 2 hari sebelum dia berangkat, malamnya rumahnya kemalingan. Semua barang yang ada diambil, yang dikumpulin orang-orang diambil. Bahkan semua persediaan rumah itu dan juga yang namanya paspor dan tiket diambil. Harapan desa itu menjadi sirna. Stres. Saudara tahu, jangan langsung pikir ada mujizat Tuhan, tiket turun. Saudara tahu apa yang terjadi? Stres dan akhirnya hari yang ditentukan untuk berangkat pun tiba dan dia tidak bisa berangkat. Hampir menjelang sebulan kemudian ditemukanlah pencurinya. Ditemukan pencurinya, 2 orang ini. Ditemukan semuanya. Dipanggillah yang namanya korban. Dipanggil. Untuk datang ke kantor polisi pun jauh, butuh biaya. Dan saudara tahu apa yang terjadi sampai di sana. Pencuri ini udah semuanya dibilang sudah dijual ini dan semua. Satu-satunya yang ditanya oleh anak muda ini adalah mana tiketku dan mana pasportku. Dia bilang semua sudah dijual, sudah hilang. Wih, saudara bayangkan semua itu hancur. Kami nggak tahu lagi di mana, kami tidak bisa kembalikan. Marah sekali dia. Saudara tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba pencuri ini bilang apa? Bisakah kami diampuni? Gitu loh. Saudara bayangkan, bisakah kami diampuni? Cerita ini berhenti di situ. Karena cerita ini sedang mengundang semua pendengar untuk ada dalam posisi itu. Bayangkan, harapan satu desa adalah dia. Semua harta dikumpulkan untuk dia pergi dan dicuri semuanya. Lalu pencuri ini sudah dapat dan minta pengampunan. Saudara kalau ada dalam posisi itu, saudara ampuni tidak? Atau dihantam dulu sekali baru diampuni? Saudara dengar baik-baik. Tidak mudah, itu sebabnya Yesus berkata, datanglah kerajaanmu. Kalau bagian pengampunan itu, kerajaan Allah tidak datang di dalamnya, susah kita ngampuni. Jangan pikir mudah seperti Yesus berkata, ampunilah mereka Bapa sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Gitu loh. Contoh satu kali, lagi persiapan retreat ini. Saya masih pemuda waktu itu. Waktu itu saya pemuda, tapi sekarang saya masih muda juga. Saudara tahu apa yang terjadi? Kami masak untuk jual bazar. Sebagian kami masak untuk dijual, sebagian lain untuk dinikmati. Ada satu orang kakak datang telat belakangan. Dan habis itu banyak bicara, enggak kerja, dia ketawa-ketawa dan ini dia makan. Jangan dimakan. Tiba-tiba dia bilang, saya punya karunia menikmati sambil ketawa-ketawa. Wih, saudara tahu dengan begitu tersinggungnya hati ini. Karena mental saya mental pekerja keras, mental pengemis. Kau hanya dapatkan apa yang kau kerjakan. Itu mental pengemis saya yang sudah diubahkan Tuhan tentunya. Saat itu saya bilang begini, Bapak ampunilah dia. Sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Ayat itu gak cocok
Kita sering kutip ayat gak cocok. Gitu loh. Yesus ngomong itu karena dia disiksa dan menjadi hancur hidupnya supaya orang lain hidupnya menjadi baik. Saya gak tersiksa. Yang tersiksa adalah ego diri saya, perasaan saya. Banyak di antara kita seperti itu. Banyak di antara kita seperti itu. Makanya dengar baik-baik. Katakan sama-sama, harta, sekali lagi, harta. Harta ini bukan hal yang utama. Yang utama dalam ayat itu adalah hati, sama-sama hadiah. Yang utama bukan harta tapi hati. Karena apa yang terjadi, di mana hartamu berada di situ hatimu berada. Yang paling penting adalah hatinya. Karena hati yang sanggup mengelola harta, itulah yang berkenan kepada Allah. Hati yang sanggup mengelola emosi, mengelola keuangan, mengelola waktu, mengelola hubungan, mengelola apapun yang ada. Itu yang Tuhan mau. Mengapa? Karena di kitab Lukas ini enggak berhenti di sana. Dia ajarkan kita lebih dalam lagi. Mari kita lihat sama-sama. Naik lagi dari Lukas 12 ke Lukas pasal 16. Lihat dikatakan di sini. Lukas 16 ayat 11 kita baca sama-sama. Ayo Lukas 16 ayat 11 kita baca. Tadi saya sudah singgung sedikit. 1, 2, 3. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam apa? Yang tidak jujur. Siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ingat tadi harta yang sesungguhnya itu adalah kerajaan Allah. Nah, kalau hati ini nggak bisa setia mengelola apa yang ada hari ini, gitu loh. Apa sih mamon yang tidak jujur? Saudara tahu, semua yang kita peroleh ini kita tidak tahu itu baik atau tidak. Tetapi apa yang dipercayakan hari ini datang kepada kita, yang kita tidak sengaja lakukan, maksudnya tidak gini ya, bukan mencuri untuk mendapatkan sesuatu, tidak. Tetapi kita nggak tahu uang yang masuk dalam diri saudara itu belum tentu uang yang baik. Tetapi yang Tuhan mau adalah semua yang sampai pada kita, bukan karena kita sengaja berdosa maksudnya untuk mendapatkannya. Kita kelola dengan baik. Maka apa yang terjadi? Harta sesungguhnya akan diberikan. Jadi spirit mengelola ini, hati ini yang Tuhan mau. Makanya kita lihat sebuah cerita yang menarik, Lukas 18. Ini kita akan baca ayat 18. Lukas 18 ayat 18. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul orang kaya yang sukar masuk kerajaan Allah. Ayat 18. Ada seorang pemimpin, ingat dia seorang apa? Pemimpin, katakan sama-sama pemimpin. Bertanya kepada Yesus, katanya, guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh apa? Hidup yang kekal. Dengar baik-baik, dia ini mungkin orang yang ikut Bible study. Sampai dia tahu Yesus itu guru yang baik. Dia enggak ikut Bible study, enggak tahu mungkin. Karena dia belajar tentang Rabi, dia belajar tentang Yesus. Yesus ini guru yang baik. Dia bilang apa? Apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah ini konsep hidup yang kekal yang selalu berpikir aku melakukannya. Padahal pada zaman ini Yesus berkata bukan kamu yang lakukannya, aku yang buat. Kita lihat ayat 19. Maka jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Nah, anak muda ini, pemimpin ini melihat Yesus itu sebagai Allah. Makanya dia bisa bilang seperti itu. 20. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak apa? Sejak apa? Masa muda. Dengar baik-baik, berarti orang ini orang yang baik, betul ya? Orang yang taat beragama. Semua dituruti. Kalau surat kelakuan baiknya, cepat keluar. Karena memang dia sudah turuti. Ayat 21. Oke ya, sudah dikatakan. 22. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, masih tinggal berapa? Satu hal lagi. Berapa hal? Oh, saudara angkat kepala saudara, dengar baik-baik. Saya dulu manajer HRD. Kalau saya interview orang dari 7 persyaratan, 6 dibawa, 1 tidak dibawa,
Apakah diterima? Tidak. Karena apa? Harus bawa 7-7-nya. Itu loh. Satu hal, ingat baik-baik. Satu hal, katakan sama-sama, satu hal. Dan dengar apa yang satu hal ini. Kita lihat Alkitab kita, lihat. Satu hal lagi yang harus kau lakukan. Titik 2, yaitu apa? Jualah terus segala yang kau miliki. Terus dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Terus maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Oke, dengar baik-baik. Jangan baca Alkitab ini lurus-lurus. Makanya saudara datang di gereja ini. Munculkan, kita lihat pelan-pelan. Lihat ya. Apa yang kata Yesus? Yang pertama apa? Jual. Betul? Pak Pendeta ini mau suruh kita jual harta ini. Sabar, sabar. Jangan langsung mikir itu. Jangan takut, hartamu tidak akan disentuh. Yang pertama, lihat baik-baik, lihat baik-baik. Yang pertama disuruh apa? Jual. Terus yang kedua apa? Bagi-bagikan, betul? Baru habis itu apa? Habis itu lihat baik-baik, jangan langsung itu, lihat ya. Jual segala yang milikmu, bagikan, terus akhirnya apa? Datang kepada siapa? Datang kepada Yesus. Yang terakhir apa? Ikut aku. Dengar baik-baik. Banyak orang, aku mau ikut Yesus. Dia nggak ngerti proses ini. Dengar baik-baik. Itu sebabnya banyak kekristenan kita rapuh. Coba ya, nanti saya akan jelaskan ini. Dengar baik-baik. 23. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi apa? Menjadi sedih, betul? Dia menjadi apa? Salah, baca Alkitabnya. Nih, dengar baik-baik. Menjadi amat sedih. Kenapa dia amat sedih? Untuk mendapatkan harta kerajaan sorga itu apa yang harus dilakukan? 4 tadi, apa yang pertama? Jual. Yang kedua apa? Bagi-bagikan. Yang ketiga, datang kepada Yesus. 4, ikut. Waktu dia dengar hal itu, dia menjadi apa? Amat sedih. Tahu nggak amat sedih? Sedih banget. Coba tunjukkan wajah yang sedih sekali kepada kiri kananmu. Tuh, bale-bale. Saudara nggak bisa tunjukin sesuatu yang amat sedih kalau kita nggak mengalaminya. Saudara tahu nggak? Dia ini datang sebagai orang yang hebat. Dia menghampiri. Pengetahuan dia tentang Yesus luar biasa. Guru, engkau baik. Aku lakukan semua hukum. Dia datang sebagai standar yang sudah dekat dengan Allah. Saudara bayangkan ini. He's so close to God, sangat dekat dengan Allah. Dan tiba-tiba Yesus bikin sebuah tikungan yang membuat dia berpikir supaya dia berpikir bahwa bukan tentang semua yang kau lakukan untuk kau mendapat harta yang kekal. Yesus berbicara tentang sesuatu yang menguasai hatinya. Dia bisa tidak membunuh, dia bisa tidak melakukan segala macam. Tetapi siapa hatinya, apa yang ada dalam hatinya. Tadi sudah kita belajar, karena di mana hartamu berada di situ hatimu berada. Dia belum menempatkan hatinya kepada Allah. Dia masih menempatkan hatinya kepada harta, kepada kebaikan, kepada sebuah hukum aturan. Itu sebabnya ketika satu hal yang tidak dia lakukan ini disampaikan, menjadi amat sedih. Sebab ia sangat apa? Miskin. Betul? Baca Alkitab saudara, dia miskin, betul? Oke, saya tanya sama saudara, saudara sedih enggak hari ini? Kalau saudara sedih hari ini, atau amat sedih, atau saudara tidak sedih, berarti saudara sebenarnya dan saya menjadi orang yang lebih kaya dari dia. Karena apa? Orang ini, kenapa ada orang sangat kaya tapi sedih? Sangat kaya tapi sangat sedih. Coba lihat kiri kananmu, dia sangat kaya dan sangat sedih kah? Tidak Pak, dia sangat cantik. Uish, hanya suami dan istri yang bisa ngomong begitu. Dengar baik-baik. Oke, saya stop dulu, dengar. Kita bisa jadi sangat kaya,
di dalam hal apa? Kita kaya di dalam harta. Kita kaya di dalam kesehatan tubuh, kelebihan, ganteng, gagah, cantik. Kita kaya di dalam apa? Pintar di sekolah, ya, pintar kuliah. Kita kaya dalam pengaruh kepada masyarakat. Kita kaya dalam hal memimpin. Kita kaya dalam pelayanan. Dengar baik-baik, dalam semua kekayaan itu. Yesus mau tempatkan dirinya di atas semua kekayaan itu. Karena ketika kita tidak berhasil menempatkan, maaf ini kurang tepat bahasanya. Posisi Yesus tidak pernah berubah mau kita kaya atau miskin. Yang berubah adalah hati kita. Ingat baik-baik. Mau berapapun uangmu, posisi Allah tidak berubah. Benar. Kayaknya kalau saya kasih uang persembahan lebih banyak, Tuhan lebih dekat dengan saya. Kalau saya kasih persembahan lebih sedikit, kayaknya Tuhan lebih dekat dengan saya. Karena ada firman Tuhan, janda itu yang dikasih sedikit, dia dekat sekali dengan Tuhan. Jangan salah mengartikan firman Tuhan. Banyak orang, ada gereja tertentu, ada orang-orang tertentu, gitu loh. Dia memberikan sedikit karena itu yang Yesus katakan. Aduh, salah nangkap firman Tuhan. Ada orang juga yang pikir, kalau kasih banyak Tuhan akan dekat dengan saya. Tidak. Saya harus berhati-hati mengajarkan ini. Karena ketika diajarkan bukan soal banyak dan sedikitnya, tapi soal hati. Banyak di antara kita yang pemain hati. Tahu artinya pemain hati? Kan gak penting jumlahnya, yang penting hatinya. Kita suka bully hati kita sendiri. Kita suka bodohin hati kita sendiri. Kita suka tipu hati kita sendiri. Kan yang penting hatinya. Bukan uangnya. Bukan pelayanannya. Yang penting hatinya. Gak usah ikut beribadah. Yang penting hatiku tetap terhubung dengan Tuhan. Tidak alkitabiah memang. Tetapi ada pepatah berkata, dalamnya laut dapat diukur, dalamnya hati. Ada yang tahu. Saudara tahu siapa yang tahu dalamnya hati? Minimal 3. Yang pertama, Tuhan tentu. Yang kedua apa? Diri sendiri. Yang ketiga, Saiton. Betul saudara. Oke, sebentar saya akan lanjut nanti ini. Saya berharap waktunya cukup. Dengar baik-baik. Dekat dengan Tuhan, tetapi lihat, memberi membuat dia menjadi jauh dari Tuhan. Karena dia tidak punya hati yang memberi. Dia enggak punya hati yang memberi. Anak muda ini, dia kaya tapi tidak memberi. Itu yang buat dia sangat sedih. Saudara ketemu enggak banyak orang kaya tapi tidak memberi? Saya ketemu. Dia hanya akan memberi kalau menguntungkan bagi dia. Kadang-kadang itu enggak perlu kaya. Orang miskin pun dia akan memberi kepada orang yang bisa menguntungkan dia. Itu mental. Itulah yang sedang dikoreksi, diperbaiki Tuhan dalam diri kita. Beberapa minggu lalu sudah dihotbahkan. Kita punya mental. Nanti kalau cukup, kalau sudah ada uangku, kalau sudah ada waktuku. Kapan melayani Tuhan? Nanti kalau saya sudah ada waktuku. Kapan bisa ini? Nanti kalau saya sudah punya ini. Dengar baik-baik. Itu hal yang salah. Kita sedang membuat Tuhan yang kesekian. Saudara, ada orang kaya yang lain. Turun lagi, Lukas 18. Ada orang kaya. Orang kaya yang pertama ini enggak tahu namanya siapa. Kita enggak tahu namanya siapa. Menarik, saya gali, Tuhan siapa nama orang kaya ini? Ternyata nama orang kaya ini tidak ditulis supaya kita bisa menempatkan diri menjadi orang kaya itu. Kalau suatu hari kau punya sesuatu menjadi kaya, menjadi setia, menjadi pelaku firman Tuhan, jangan sampai seperti ini. Lukas 19, turun. Ada satu orang kaya. Ayat 1, siapa namanya? Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama
Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Oke, dengar baik-baik. Saudara dengar baik-baik. Menarik, tadi malam sampai saya dan istri bilang, saya sedang mencari apa itu pemungut cukai. Di perjanjian lama tidak ada pemungut cukai, baru ada di perjanjian baru. Lalu kemarin kami mendengar khotbah tentang sejarah. Kadang-kadang kita perlu belajar tentang sejarah. Saya sudah googling beberapa dan segala macam, lalu saya melihat pelajaran-pelajaran. Jadi saudara tahu apa yang terjadi dari kitab yang terakhir di perjanjian lama, yaitu Maleakhi, sampai Yesus lahir itu ada 400 tahun. Di situ yang dikatakan tidak ada kunjungan malaikat, tidak ada suara Tuhan kepada para nabi. Itulah yang dikatakan Dark Ages, masa kegelapan, 400 tahun. Dan masa 400 tahun itu apa yang terjadi? Ada banyak hal yang terjadi. Panjang kalau diceritakan. Tetapi singkatnya seperti ini. Selama 400 tahun itu, maka apa yang terjadi? Ada sebuah kerajaan yang bangkit yang begitu besar. Namanya kerajaan kerajaan Yunani. Kerajaan Yunani ini berkembang begitu luar biasa. Saudara pernah mendengar Alexander Agung? Dialah yang memimpin kerajaan Yunani pada waktu itu. Begitu besar, menghampiri seluruh bumi. Itu sebabnya dari Yunani ini mempengaruhi yang namanya banyak peradaban. Baik mitos-mitos, legenda, pemerintahan dan semuanya. Semuanya, banyak keuangan dan semuanya. Tapi sampai satu kali kerajaan Yunani ini menjadi goncang. Ketika muncul sebuah kerajaan, yaitu namanya kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi ini berperang dan menaklukkan semua negara jajahan Romawi, gitu loh, Yunani, semuanya. Sehingga akhirnya kita temukan ketika yang namanya Yesus lahir, bangsa Israel sudah dijajah oleh bangsa Romawi. Pada waktu itu hampir seluruh dunia itu ditaklukkan oleh kerajaan Roma. Kaisar membuat semua peraturan yang begitu hebat di seluruh negara jajahannya. Kaisar membuat banyak hal, terobosan-terobosan. Sistem irigasi, bahkan hal yang hebat, jalan raya ditemukan pertama kali oleh Kekaisaran Romawi. Ada sebuah buku yang mencatat bahwa jalan raya yang dibangun oleh Kekaisaran Romawi, kalau dibuat lurus, nggak ada belok-beloknya, disambung semuanya, maka dia bisa mengitari bumi sampai 8 kali, saking panjangnya. Dan saudara tahu, semua jalan dibangun oleh kerajaan Romawi ini, Kekaisaran Romawi, dimanapun, ujungnya itu mengarah ke Roma. Makanya ada pepatah, yaitu apa? Ada banyak jalan menuju Roma. Saya juga baru tahu, oh gara-gara itu. Karena memang kaisar membangun jalan di seluruh daerah, itu loh. Ujung jalan itu pointing kepada Roma, gitu loh. Saudara, untuk membangun semua ini dibutuhkan banyak hal. Saudara masih ingat ada bangunan Kekaisaran Romawi, banyak istana dan segala macam, banyak kolosium, teater dan semuanya mereka bangun. Untuk membangun semua ini dibutuhkan dana. Semua agenda inilah yang disebut kalau saudara belajar sejarah namanya Pax Romana. Nah inilah. Nah Pax Romana ini dibawa oleh semua prajurit kepada semua negara jajahan. Dan semua biaya dibutuhkan untuk membangun ini. Untuk biaya ini akan dipungut dari semua negara jajahan Romawi. Jadi orang Roma sendiri tidak memungut pajak. Dipungut dari yang namanya orang-orang yang dijajah. Itu sebabnya saudara dengar bagaimana Paulus orang Yahudi tapi memiliki kewarganegaraan Roma. Kok bisa? Bisa dibeli dengan uang. Gitu loh. Karena apa? Kalau dia memiliki kewarganegaraan Romawi, banyak manfaatnya. Gitu loh. Nah, untuk yang namanya mengumpulkan uang-uang ini, kerajaan Romawi itu begitu besar, kaisar, dia menempatkan gubernur-gubernur di tiap daerah. Para pemimpin di tiap daerah. Di tiap daerah itu ditentukan para pemimpin. Dan para pemimpin ini diberi tugas untuk bisa mengumpulkan pajak dari setiap wilayah. Saudara, di satu kota yang namanya Yeriko, sama-sama katakan Yeriko.
Di sana ditempatkan seorang pemungut cukai bernama Sakeus. Dengar baik-baik. Selama ini saya hanya belajar Sakeus itu orang pendek. Dengar baik-baik. Sakeus ini tubuhnya pendek, tapi hartanya, angkanya tidak berseri. Karena apa? Dengar, posisi Sakeus adalah posisi orang yang hebat. Jadi di bawah yang namanya gubernur, ada itu namanya pemimpin kota. Di bawah pemimpin kota orang Romawi, yang paling dekat dengan dia adalah kepala pemungut cukai. Sakeus ini adalah kepala pemungut cukai, di mana dia punya begitu banyak agen di bawahnya yang akan mengumpulkan cukai. Dan prajurit Romawi bisa diperintah oleh Sakeus untuk mentagih yang namanya pajak. Itu sebabnya Sakeus ini orang yang berpengaruh. Yang kedua, kota Yeriko. Kota Yeriko ini kota yang sangat besar dan kaya. Salah satu penyumbang terbesar kepada kekaisaran Romawi adalah Yeriko. Karena di Yeriko itu tanamannya begitu luar biasa menghasilkan pohon, hutan dan segala macam. Balsemnya itu, semua tanaman-tanaman di sana sangat subur. Yeriko itu menjadi jalur perdagangan. Semua orang yang masuk dan yang keluar dipajakin semuanya. Lautnya, daratnya, semuanya. Itu sebabnya uang yang dikelola Sakeus ini luar biasa besar. Makanya Sakeus itu mendapat pengawalan dari banyak orang. Nah, menariknya sebelum Sakeus berjumpa dengan Yesus, ada seorang bernama Matius yang adalah pemungut cukai juga, yang sudah bertobat ketemu dengan Yesus dahulu. Ya, kita bisa baca di kitab Yohanes. Waktu Bible study Yohanes kita sudah bahas itu supaya cukup waktunya. Sakeus dimikir, apa kurangnya coba sebagai pemungut cukai? Uang berlimpah, kedudukan, posisi dan segala macam. Tetapi kenapa dia kejar Yesus? Makanya apa yang terjadi? Ayat yang ketiga, lihat ayat yang ketiga. Ia, yaitu siapa? Sakeus, berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Orang apa ini? Orang aring kah? Orang apa ini? Kenapa? Dia ini bukan orang Romawi, tapi banyak pengikutnya. Ajarannya hebat. Sampai salah satu rekanku namanya Matius ikut dia. Apa ini? Lihat baik-baik, dia berusaha. Dia mau cari. Ingat baik-baik, yang namanya orang kaya yang di Lukas 18 berusaha juga tadi kan melakukan semuanya. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak itu, sebab badannya apa? Pendek. 4. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak itu. Dia lari. Dia lari, memanjat untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Sudah tahu. Hebat juga dia. Dia udah tahu bahwa Yesus akan lewat mana. Betul tidak? Kita nggak tahu, tapi bisa jadi. Dia kan orang berpengaruh. Dia tanya IO-nya, siapa IO-nya acara ini? Lewat mana dia? Lewat situ. We don't know. Tapi bisa juga kita tahu bahwa Yeriko itu kota, ada jalan besar dan ada jalan kecil. Kemungkinan besar Yesus pasti lewat jalan yang besar. Mau melihat pohon di mana Sakeus tumbuh? Pohon di mana Sakeus naik? Berdoalah supaya bisa jalan-jalan ke sana. Saudara naik dan foto. Lanjut lagi. 5. Ketika Yesus sampai di tempat itu, maksudnya di mana di pohon itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Dengar baik-baik. This is amazing. So sweet. Lihat dengan baik-baik. Yesus mengangkat kepala ke atas. Dengar baik-baik. Allah tidak pernah mengangkat kepala ke atas selain dia memandang Allah. Dia Allah memandang ke bawah. Why? Saya mencatat di Alkitab tidak banyak kejadian Yesus mengangkat kepala. Yesus mengangkat kepala menengadahkannya melihat kepada Bapa. But on this position, dia mengangkat kepalanya. Kan gak mungkin dia bilang, Sakeus turun. Lalu Sakeus bilang, Yesus aku di atas. Itu sinetron Indonesia. Saudara dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Sakeus dari standar namanya kehidupan, keuangan, dia di atas. Dari yang namanya pengaruh, dia di atas. Tetapi dari segi tubuh, dia di bawah.
Dengar baik-baik. Yesus tahu kekurangan untuk Sakeus sama seperti Yesus tahu apa yang kurang untuk orang kaya di dalam Lukas 18. Dan Yesus bilang apa? Turun. Sama-sama bilang turun. Yesus enggak hanya bilang turun, tapi apa? Segeralah turun. Dengar baik-baik. Apapun kekayaan saudara. Kekayaan itu membuat kita sampai memiliki tahta tersendiri. Dan Yesus bilang apa? Turun. Kalau kekayaanmu masih ada dalam tahta itu, Yesus tidak akan ada di sana. Karena Yesus enggak mau berbagi tahta. Makanya dia bilang segera turun. Ada banyak orang tidak berhasil turun dari tahtanya. Dan cara terbaik untuk turun dari tahtanya, kita lihat dari gaya hidup daripada Sakeus. 6. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Lihat ya, menerima. Tetapi semua orang yang melihat hal itu apa? Bersungut-sungut katanya. Ia menumpang di rumah orang berdosa. 8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Sama-sama yuk, 1, 2, 3. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 2 kali lipat. Berapa kali lipat? Salah Alkitabnya, berapa kali lipat? Kita kembalikan 1 kali lipat aja susah. Utang 100 kembalikan 100, sabar dulu ya. Ini 4 kali lipat. Saudara dengar baik-baik. Saya mikir terus. Berlebihankah Sakeus ini sampai 4 kali lipat? Dengar baik-baik. Ini satu hal yang dibongkar Tuhan dalam hati saya. Kalau kita merujuk kepada Keluaran pasal 22 tentang mengambil harta, maka apa yang terjadi? Wajib mengembalikan 2 kali lipat. Itu hukumnya, Keluaran 22. Kalau saya curi barangnya Pak Kimson, dan saya dihakimi, maka saya harus mengembalikan wajib 2 kali lipat. Begitu loh. Kalau saya punya champion, dogi, makan makanan Indomaretnya Pak Kimson, saya harus bayar 2 kali lipat. Gitu loh. Kalau saya mencuri ayam saudara, begitu loh. Tapi ini 4 kali lipat. Saudara, saya terus membenamkan diri dalam ayat ini. Dengar baik-baik. Akhirnya saya sampai pada sebuah kesimpulan. 2 kali lipat adalah standar sesuai dengan hukum. Tapi 4 kali lipat ini untuk apa? Yang ketiganya untuk apa? Yang keempatnya untuk apa? Saya belajar sangat dalam. Tuhan, apa ini sampai 4 kali lipat? Jujur gak ketemu dalam Alkitab 4 kali lipat ini gimana ya Tuhan? Rata-rata 2 kali lipat. Saya menyadari yang kelipatan yang ketiga itu seperti dia bersaksi menunjukkan kepada banyak orang. Kalau aku hanya membayar 2 kali lipat itu kita impas, betul? Tapi ketika 3 kali lipat, pertobatan perubahan hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Nih silakan. Oke Tuhan, sampai di situ dia udah di atas rata-rata. Dia sedang menjawab apa yang dikatakan oleh yang namanya Yesus kepada Lukas 18 kepada pemimpin muda. Betul? Jual hartamu bagi-bagi. Dia lakukan. Dalam 3 lipat itu yang ketiga. Terus bagaimana dengan yang 4 Tuhan? Saya menyadari yang keempat itu adalah bagian dia sedang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia sedang berkata, bukan hartaku. Bukan hartaku. Bukan. Makanya lihat apa jawaban Yesus ayat 9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan hilang. Yesus melihat bagaimana tindakan. Ingat, bukan karena dia kasih uang maka dia selamat. Tidak. Tetapi Yesus melihat hati daripada Sakeus. Yang berani mempersembahkan segalanya. Gitu loh. Dan ini menjadi satu kunci bagi Allah di dalam diri Sakeus. Saudara tahu apa yang terjadi? Hidup Sakeus berhenti di sana.
Ada banyak kisah tentang Sakeus kalau kita baca sejarah gereja, tapi nggak cukup untuk bicara di sini. Saudara, menarik karena Sakeus ini berhasil menunjukkan bahwa sebelum dia mengenal Tuhan, ambil semua uang bangsa itu, tetapi setelah dia mengenal Tuhan, dia balikin. Lalu dia berkati orang-orang. Yang terakhir, level terakhirnya adalah dia berikan semuanya. Tuhan, bukan tentang aku. Karena inilah Sakeus berhasil berpikir, sekarang, now I know kenapa Matius meninggalkan pemungut cukai dan dia mengikut pribadi ini. Karena Matius sanggup melihat Yesus lebih besar dari semua harta yang dia punya. Demikian juga Sakeus akhirnya melihat Yesus. Dia datang di rumahku, raja segala raja. Dia menerimaku, dia mengampuni semua orang, hanya menerima uangku. Tapi dia menerima pribadiku. Dia datang di rumahku dan dia membawa damai sejahtera di rumahku. Dia membuat aku berubah. Yang dulu aku rakus, hanya mencuri, mengambil, merampok. Tetapi sang pemberi, the spirit giver, Allah pemberi itu dalam rumahku. Dan dia terhisap kepada Yesus. Sehingga dia berani berikan 4 kali lipat. Itu bukan rumus yang Sakeus pikir, kalau aku kasih nanti 4 kali lipat, dia kembalikan 4 kali lipat. No. Tetapi karena dia berdiri di hadapan Allah pemilik segalanya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat menarik di dalam Alkitab, dicatat dalam Matius, Markus, dan Lukas. Sehingga menjadi pelajaran bagi kita. Hal yang sama yang dialami seorang tokoh di perjanjian lama, yaitu seorang bernama Abraham. Di dalam dalam kitab Kejadian kita belajar sama-sama bagaimana Abraham, ayat terakhir Kejadian 22. Ayat yang kedua dikatakan firman Allah kepada Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu, inilah harta dia yang terbaik, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Keluaran 22 ayat 2. Pergilah ke tanah Moria, persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara dengar, untuk bisa seperti Abraham mempersembahkan Ishak, kita butuh step seperti orang kaya yang pertama. Kita butuh step seperti Sakeus, baru kita bisa sampai kepada Abraham mempersembahkan Ishak. Pemain musik boleh maju. Saudara dengar baik-baik. Kalau kita tidak menang dalam hal ini, maka kita akan sulit melanjutkan kehidupan ini. Ini bukan bicara soal uang. Ini bicara soal mental, bicara soal iman. Karena ketika Sakeus berjumpa dengan Allah, maka spirit Allah itu menguasai dia sehingga dia berani memberi semuanya kepada Allah. Itu sebabnya hari ini dengar, ada banyak orang membutuhkan Tuhan di luar sana. Konsep yang sama sehingga kita akhirnya bisa bebas, yaitu ketika kita menjalani proses ini sampai kepada seperti Abraham. Sebelum kita berdoa, angkat kepala saudara, dengar. Apa hartamu hari ini? Apa harta kita hari ini? Apa kekayaan kita hari ini? Pertanyaan selanjutnya, apa Ishakmu? Ishak adalah hal yang sangat berharga, yang sangat dikasihi. Dan harta atau Ishak yang paling berharga yang kita punya bisa membuat kita terpisah atau tertunda dari perjalanan bersama dengan Tuhan. Saya mau ajak saudara